Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saya mempersembahkan video pembelajaran saya, di sini saya mulai untuk menjelaskan terkait RPS mata kuliah yang saya ampu dalam hal ini, yaitu teknologi sediaan solid. Ya. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu adalah mata kuliah teknologi sediaan solid ini adalah merupakan salah satu mata kuliah teknologi sediaan farmasi, ya, dalam bentuk padat, ya. Jadi mata kuliah teknologi sediaan solid ini atau teknologi sediaan padat ini membahas pokok-pokok bahasan tentang bagaimana merancang atau melakukan sebuah studi preformulasi sebagai langkah awal dalam membuat sebuah sediaan obat, ya, dalam hal ini obat-obat sediaan padat seperti tablet. Kemudian bagaimana membuat sebuah formulasi atau merancang sebuah formulasi, kemudian melakukan evaluasi dari sediaan yang telah dibuat, kemudian mempelajari juga tentang aspek-aspek cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Kemudian CPMK atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah tentu saja mahasiswa mampu melakukan studi preformulasi seperti yang saya katakan tadi, sebagai langkah awal dalam membuat sebuah sediaan farmasi. Kemudian setelah dilakukan studi preformulasi, mahasiswa mampu merancang sendiri, merancang atau membuat formula sediaannya, kemudian mampu untuk mengetahui metode-metode dalam pembuatan dan mampu melakukan evaluasi atau uji sediaan yang telah diproduksi yang memenuhi persyaratan, dan tentu saja tidak lupa mempelajari tentang aspek-aspek dalam cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, ya. Kemudian dari sisi penilaian, di awal perkuliahan itu kami telah melakukan kontrak, ya, jadi setiap bagian itu memiliki persentase seperti kehadiran, penugasan, UTS dan UASnya. Itu kami sudah bahas di kontrak perkuliahan. Kemudian adapun indikatornya ataupun kriterianya, yaitu kriteria penilaiannya yaitu adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan, ya, materi-materi atau setiap pokok pembahasan dari setiap pertemuannya, ya. Kemudian tentu saja ketepatan mahasiswa dalam melakukan atau membuat penugasan yang telah kita sepakati sesuai dengan RPS, seperti baik itu membuat makalah, melakukan presentasi kelompok, ya, kemudian latihan soal atau kuis yang telah kami rancang. Kemudian selama pembelajaran saya senantiasa menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh mahasiswa atau yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian saya juga senantiasa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, ya. Jadi jika ada yang kurang dipahami, saya senantiasa memberi kesempatan bagi mereka untuk bertanya, ya. Kemudian misalnya di perkuliahan jam siang, mungkin mahasiswa mulai sudah ada yang tidak fokus, maka saya senantiasa memberikan motivasi-motivasi atau nasihat-nasihat sehingga mahasiswa itu kembali bersemangat ataupun bergairah untuk kuliah lagi, belajar lagi. Dan terkadang juga saya memberikan cerita-cerita lucu. Cukup dari saya untuk penjelasan RPS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
solid ya. Hari ini kita mencoba atau kita melanjutkan perkuliahan dengan cara hybrid seperti sebelumnya. Ada teman-teman yang monitor di Zoom dan ada beberapa orang yang hadir di kelas ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas apa hari ini? Reformulasi. Oke, studi reformulasi. Baik, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dan hari ini apa yang kita laksanakan itu memiliki manfaat ya. Baik, doa dimulai sesuai dengan keyakinan teman masing-masing. Oke, selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai perkuliahan, kita absen dulu ya teman-teman. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum perkuliahan kita mulai, kita mau absen dulu. Andi Anissa Husnul Fitri. Siap, hadir Bu. Kemudian Ayu Subhan. Siap, hadir Bu. Amanda Fitriawati. Siap, hadir Bu. Arinsya. Siap, hadir Bu. Asmi Grain. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang studi preformulasi. Studi preformulasi, seperti sebelumnya kita sudah membuat kontrak ya, dan kita sudah lihat rancangan pembelajaran kita. Untuk pertama kali ini itu adalah studi preformulasi. Nah, apa sih yang ingin kita capai di dalam perkuliahan hari ini? Itu ada minimal dua hal. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan studi preformulasi? Kemudian yang kedua adalah hal-hal apa saja yang perlu atau penting tertuang di dalam studi preformulasi sediaan itu ya. Nah, teman-teman di Zoom, suara saya terdengar jelas teman-teman? Siap, jelas. Oke, jelas ya. Nah, jelas ya. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya dulu, adakah yang sudah belajar di sini? Ada yang sudah pernah membaca apa itu studi preformulasi? Teman-teman yang di dalam kelas dulu ada? Oke, silakan. Tiur. Ini atas nama Ayu Masih menjawab. Menurut saya, studi preformulasi itu merupakan studi yang dilakukan sebagai langkah awal yang dilakukan untuk dalam formulasi sediaan obat. Langkah awal. Tidak, bagus sekali Tiur. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Yang mau menambahkan dari Tiur, studi preformulasi itu adalah langkah awal. Ada teman-teman yang lain mau menambahkan dari Tiur? Oke, silakan Yasti. Nah, saya akan menambahkan jawaban dari saudara Tiur mengenai studi preformulasi yang mengatakan bahwa suatu langkah awal untuk dalam pembuatan suatu sediaan obat. Nah, di mana kita harus memperhatikan parameter seperti fisikokimia dari bahan yang akan kita buat. Nah, berangkat dari situ kita harus memperhatikan lagi bagaimana penampilan fisiknya suatu sediaan sehingga kita akan memperoleh sediaan yang baik. Terima kasih. Terima kasih nanti, bagus sekali. Oke, sudah ada dua jawaban. Sekarang saya mau dengar dari teman-teman yang ada di Zoom. Saudari Selvi.
Siap Ibu. Oke, saudara Selvi. Ini Bu, studi preformulasi atau preformulasi adalah langkah awal dalam formulasi yang mengkaji dan mengumpulkan keterangan dasar tentang sifat kimia dari zat aktif. Baik, terima kasih. Teman tadi sudah ada, alhamdulillah ya teman-teman, ada yang membaca sebelum masuk perkuliahan ini. Ada tadi dari Tio, dari Rianti, dan teman-teman kita yang mau di rumah, bahwa pada dasarnya studi preformulasi itu adalah langkah awal dalam membuat sebuah sediaan informasi ya. Tujuannya tadi dikatakan sama Rianti itu untuk mengkaji baik sifat fisika kimia dari suatu bahan ya, bagaimana ketika dia dikombinasikan dengan bahan yang lainnya. Tentu saja untuk apa? Untuk tujuan akhir dari setiap formulasi itu atau pembuatan sediaan itu adalah untuk menghasilkan sebuah produk atau sebuah sediaan yang efektif dulu ya. Kenapa harus efektif dulu? Karena kalau tidak memberikan efek, ya ngapain obat itu dibuat? Nah, setelah efektif harus stabil. Kenapa harus stabil ya? Karena dia akan dicampurkan dengan bahan ini, dia akan bersentuhan dengan ini, dia akan dengan ruangan, dengan suhu, ya dengan bahan-bahan kimia yang lainnya. Kemudian tentu saja aman. Kenapa harus aman? Ya, Selvi, kenapa harus aman? Aman Ibu. Kenapa harus aman? Karena nanti kalau akan dikonsumsi oleh masyarakat, jadi keamanannya harus terjaga Ibu. Betul, harus aman karena akan dipakai oleh konsumen, dalam hal ini pasien ya. Terus tadi next. Nah, selanjutnya tadi apa yang harus ada di dalam data-data preformulasi itu? Pada dasarnya ada sifat-sifat data-data kimia, ada sifat fisik, ada sifat kimia, dan lain-lainnya jelas. Oke, yang di Zoom jelas suara saya? Siap Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Alicia. Saya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sebuah data untuk membuat sebuah studi preformulasi yang baik. Oke, baik. Teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang apa sih studi preformulasi, apa pentingnya, data-data apa saja yang ingin kita harus kumpulkan supaya kita menghasilkan sebuah sediaan. Begini, jadi pada dasarnya data-data ini teman-teman bisa dapatkan di berbagai literatur ya. Pada dasarnya buku-buku saat ini sudah sangat banyak, baik itu buku yang notabene sudah lama dalam artian yang sudah cukup sering digunakan dalam dunia farmasi untuk pembuatan sebuah sediaan. Bisa juga teman-teman dapatkan dari berbagai jurnal hasil penelitian orang lain. Dan jadi itu kita kayak mirip dengan studi literatur, mencari info. Nah, namun hal ini juga bisa didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung. Jadi itu sumbernya tidak terbatasi ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan di mana saja. Oke, baik. Bagaimana teman-teman yang di Zoom, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahannya? Mashinda siapa? Masita. Ya, apa mau bicara apa, Dek?
tersebut tidak sengaja terpencet. Tidak fokus ki berarti toh bukan hanya tidak sengaja, lain kita fokus tak juga. Mas Sita, apa yang terakhir kita bahas ini Mas Sita? Nah ini teman-teman tidak fokus atau mengerjakan pekerjaan yang lain, mentang-mentang teman-teman tidak ada di dalam ruangan kelas. Nah kalau bukan teman-teman yang memiliki kesadarannya, ya, siapa lagi, kapan lagi ya? Ibu selalu katakan bahwa setiap kita ingin memulai perkuliahan, tolong fokus di perkuliahan itu dan tinggalkan dululah pekerjaan yang lain, kan itu bisa ditunda. Toh mata kuliah kita tidak begitu lama, ini hanya 1 jam pelajaran ya. Selalu ibu memberi nasihat atau mengingatkan kepada teman-teman bahwa tolong selalu mengedepankan adab dibandingkan ilmu ya. Tolong selalu mengedepankan adab sebelum ilmu. Kenapa? Ilmu, betul teman-teman akan dapatkan materi-materi ini dengan mudah, teman dapatkan dimanapun, baik itu di YouTube, baik itu di buku-buku yang lain, buku-buku e-book ataupun di Google ya, di Google. Sekarang ini zaman digital, segalanya teman-teman bisa dapatkan. Ya, namun apa gunanya teman-teman berilmu namun tidak memiliki adab? Ya, tadi teman-teman tidak fokus mengerjakan hal yang lain, tertawa ataupun bermain-main, itu sebenarnya adalah bagian dari kurangnya adab. Ya, selalu saya ingatkan, tolong utamakan adab dibandingkan ilmu. Kenapa? Orang-orang yang berilmu tapi tidak beradab, itulah orang-orang yang akan menghancurkan bangsa atau negara ini. Kenapa? Banyak koruptor. Semua mereka itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu. Namun kenapa mereka bisa korupsi? Ya karena kurangnya adab. Kurangnya adab, teman-teman. Seandainya ketika dia memiliki adab, walaupun dalam keadaan bagaimanapun dia terdesak, dia akan menahan dirinya untuk melakukan korupsi itu. Begitupun dengan misalnya terorisme. Mereka semua adalah orang-orang berilmu, orang ahli nuklir, ahli fisika, ahli kimia, semuanya pandai. Ya, tapi karena dia tidak memiliki atau kurang memiliki adab, ya, mereka menyalahgunakan ilmu itu. Ya. Jadi sekali lagi ibu mohon utamakan adab setelah kemudian ilmu ya. Jadi lain kali jangan seperti ini ya. Siap. Ibu ingin bertanya Bu, ada pertanyaan. Silakan Selvi. Ini dari tadi yang dijelaskan ada daftar formulasi di website dan juga jawaban analitik. Cepat kami tadi itu analisis teknisnya. Baik Ibu, pertanyaan saya jelaskan juga Bu pada kami tadi. Sifat fisiko-kimia atau sifat fisika mekanik. Sifat fisika mekanik ini dalam artian terkait sifat fisiknya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di dalam PowerPoint Ibu katakan ada yang namanya sifat fisika mekanik, yaitu sifat fisik dari sebuah bahan. Sifat fisik itu apa saja? Ya, secara tampilannya secara umum. Ya, jadi mulai dari organoleptiknya, baik itu baunya, bagaimana dia bentuknya, amorfka. Ya. Kalau kita bicara fisikokimianya, berarti kita ke arah pelarutannya, disolusinya dan lain-lainnya. Jadi dia itu adalah karakter secara fisik dari suatu bahannya. Mungkin begitu Selvi. Baik teman-teman, ini untuk post-testnya saya hanya ingin menguji sejauh mana pemahaman teman-teman hari ini tentang mata kuliah kita hari ini, yaitu studi preformulasi. Ya, silahkan dikerjakan selama 10 menit. Ya, ini Ibu hari ini menggunakan aplikasi Google Form. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu ingatkan yang di dalam Zoom silahkan dilihat di
silakan mengetik linknya. Waktu 10 menit ya. Siap. Baik, bagaimana teman-teman, postesnya tadi bisa ya? Ya, bisa, harusnya bisa ya, kan sudah dipelajari tadi. Ya baik, teman-teman yang di Zoom juga sudah selesai ya. Alhamdulillah untuk perkuliahan kita hari ini teman-teman, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Hari ini sangat sangat aktif ya. Teman-teman dari awal sudah ada persiapan belajar dari rumah ya. Kemudian sampai kita di akhir perkuliahan hari ini ya. Begitu juga teman-teman yang ada di Zoom, semuanya sudah jelas ya, soalnya nggak susah gitu. Oke, baik. Baik, kita tutup untuk perkuliahan hari ini. Seperti biasa teman-teman, setiap sebuah pertemuan selalu saya punya harapan ada sesuatu yang baru teman-teman dapatkan hari ini, sesuatu yang baru itu bisa teman-teman manfaatkan ke depannya, baik selama menempuh pendidikan maupun setelah bekerja nanti. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, tadi sudah saya tanya jawab. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.